Puluhan petugas kepolisian berseragam preman mengendarai sepeda motor mengejar komplotan geng motor yang kerap berbuat onar. Patroli dilakukan jajaran Polsek Percut Saituan di Jalan William Iskandar yang rawan kejahatan geng motor. Melihat kedatangan petugas, sekelompok geng motor yang hendak balap liar lari kocar-kacir. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi langsung menangkap beberapa remaja yang hendak melarikan diri dan menggeledah surat-surat kendaraan mereka. Dari pelaksanaan patroli kami menemukan ada yang melakukan trek-trekan, kemudian kami melakukan penindakan, kami juga bertemu dengan beberapa geng motor, kemudian kami juga melakukan penindakan dengan langsung membawa ke pos lantas ataupun ke Mako Polsek Percut Saituan. Kegiatan ini akan terus kami lakukan sampai dengan perilaku ataupun kegiatan geng motor ini berkurang. Beberapa remaja dan motor yang tak memiliki kelengkapan surat diamankan ke Polsek Percut Saituan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa dan rekan saya Davi Pratama. Selama 1,5 jam kami akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari informasi terkait penggerebekan rumah terduga pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang. 6 orang ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Aparat Polrestabes Makassar bersenjata lengkap penyisir lokasi tawuran di Inspeksi Kanal Jalan Mongin Sidi Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu rumah diperiksa guna mencari pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang pada malam Lebaran atau 2 Mei lalu. Di lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku tawuran, diantaranya puluhan anak panah, busur panah, senjata tajam, dan beberapa tombak besi. Ini bukan saya. Kemana saya minta? Sini kok. Itu tas di dalam. Sebentar sini. Itu tasnya Pak, banyak sekali tasnya bosnya. Kita orang lagi saya. Ambil coba. Sudah. Bawa saya dulu itu. Sudah. 6 pemuda yang tinggal di lokasi kejadian ditangkap karena diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Mereka langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk diperiksa. Perselisihan paham antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang mengakibatkan karena perselisihan paham tersebut ada korban. 1 korban luka kena busur dan 1 korban kena busur akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tadi malam dan subuh, kami dari Polrestabes tidak menginginkan perselisihan ini berkepanjangan. Sebelumnya seorang warga bernama Rahul tewas terkena anak panah di dada kanannya saat terlibat tawuran pada Senin atau di hari pertama Lebaran. Meski korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena kehilangan banyak darah. Setelah divisum, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pria asal Jakarta itu diduga meninggal dunia karena kelelahan. Kemacetan jalur puncak yang terjadi sejak kemarin membuat seorang pria Parubaya meninggal dunia. Kejadian bermula saat pria tersebut mengemudi mobil bersama rombongan hendak berlibur ke Taman Safari Bogor. Namun saat diberlakukan one way atau satu arah, wisatawan asal Jakarta itu pingsan kemudian dibawa ke RSUD Ciawi. Meski sempat mendapat pertolongan, nyawa pria ini tidak tertolong. Pria ini meninggal pada pukul 10 pagi kemarin. Ya, kalau dari informasi kami dapat yaitu wisatawan yang akan naik ke puncak. Tadi karena memang saat ini sedang berlaku one way arah atas, jadi dalam antrian yang bersangkutan itu mengalami pingsan. Jadi karena melihat ada hambatan di jalan, tugas kami langsung mendatangi dan ternyata yang bersangkutan pingsan langsung dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, Kasat Lantas Polres Bogor mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan berlibur di kawasan wisata puncak untuk lebih memperhatikan kesehatan. Selain itu, polisi juga meminta wisatawan memanfaatkan pos pengamanan Lebaran sepanjang jalur puncak untuk beristirahat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan menuju puncak sudah terjadi sejak pagi. Polisi akhirnya menerapkan sistem buka tutup menuju Ciawi atau puncak.
Banyaknya masyarakat yang ingin berlibur ke puncak di momen libur lebaran ini membuat kepadatan terjadi sejak pagi. Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dengan sistem satu arah dan juga kontraflow. Masyarakat diminta untuk melalui jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Lamanya kendaraan yang tidak bergerak membuat masyarakat turun dari kendaraannya untuk beristirahat. Mereka duduk-duduk di pinggir tol untuk makan dan juga merilekskan tubuhnya. Ulangin. Ulangin. Pemirsa, hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang Bandung macet. Polres Cimahi pun sejak pagi memberlakukan one way dari arah Bandung menuju ke arah Lembang. Beginilah situasi arus lalu lintas menuju objek wisata Lembang di Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mulai terlihat dari arah Bandung menuju Lembang sejak pagi hari. Mayoritas pengendara ini merupakan wisatawan dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur panjang Idul Fitri untuk berwisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi sudah memberlakukan one way atau satu arah dari arah Bandung menuju Lembang. Kami hari pagi jam 8.00 sudah 8 kali melakukan one way dari bawah ke atas. Ini kami fokuskan dari para pengunjung yang akan ke Lembang. Kendaraan milik pribadi baik lokal maupun dari luar kota Bandung terus berdatangan untuk berwisata di Lembang. Polisi mengimbau wisatawan menggunakan jalur-jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Sementara bagi warga ibu kota yang tidak mudik, kawasan Ancol dan Taman Mini masih menjadi favorit untuk berwisata. Kepadatan tak bisa dihindari dan warga diimbau tetap taat protokol kesehatan. Warga ibu kota yang berwisata ke Ancol sudah ramai sejak pagi. Liburan kali ini kapasitas pengunjung di Ancol masih dibatasi sebanyak 75% atau sekitar 90.000 pengunjung. Sementara menurut pengelola, jumlah pengunjung Ancol di musim liburan kali ini bisa tembus hingga 70.000 pengunjung. Walau masih diterapkan protokol kesehatan, namun area pantai sudah tidak dibatasi dan dapat dimasuki oleh anak-anak. Bagi warga yang akan masuk kawasan Ancol ini harus sudah divaksin dan membeli tiket secara online. Padatan juga terjadi di Taman Mini yang juga menjadi favorit warga ibu kota untuk berwisata. Meski ada beberapa kawasan dalam tahap renovasi, antrian pengunjung terjadi sejak di pintu masuk. Menurut sejumlah pengunjung, harga tiket yang murah dan lokasi yang mudah dijangkau menjadi alasan untuk berwisata di Taman Mini saat libur Lebaran. Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Kenapa milih Taman Mini, Mas? Lebih dekat. Lebih dekat dari hunian rumah. Kemudian kan kalau ke tempat yang lain mungkin lebih banyak ya ininya pengunjungnya. Kalau di sini lebih dekat, jadi keluarga. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini dari kawasan wisata Puncak, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Yola Duyanti di sana. Selamat sore Yola, jika tadi pagi jalur menuju kawasan Puncak ini padat, bagaimana dengan sore hari ini? Pada sore hari ini, kawasan Puncak Jawa Barat diguyur hujan deras, begitu. Namun dapat kami sampaikan, untuk situasi lalu lintas di Jalan Raya Gadok, Jawa Barat, memang terpantau padat dan macet begitu sejak pagi tadi. Dan antusiasme para wisatawan di Gadok, Jawa Barat ini juga dibenarkan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin yang mengatakan hari ini terjadi kenaikan jumlah volume kendaraan sebanyak 40% jika dibandingkan dengan hari kemarin. Hari ini juga masih didominasi dengan kendaraan
kendaraan roda 2 dengan plat nomor B dari Jakarta. Dan untuk itu petugas melakukan sistem one way ataupun sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak Jawa Barat dan begitupun sebaliknya. Untuk diketahui, sistem one way ataupun sistem satu arah ini dari arah Jakarta dan menuju puncak memang sudah diberlakukan sejak pagi tadi, yakni pada pukul jam 7 pagi sampai jam setengah 11 siang pagi tadi. Dan saat ini juga kembali diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke puncak Jawa Barat, yaitu sudah dimulai sejak 2 siang pagi tadi dan belum ditentukan waktunya karena memang one way ini bersifat situasional. Jila dan juga Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yola Duyanti langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat.